Lihat ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendidik kita, menyuruh kita untuk mendidik anak sholat. Kita sendiri yang menciptakan kekosongan. Tak ada cara untuk tahu bahwa taubat kita sudah di ciri-ciri, indikasi taubat diterima, indikasinya ada. Tapi pasti tidak. Hanya ciri-ciri mudah-mudahan diterima. Ingat, tak ada kata pasti. Namun kalau ada ciri-ciri ini, berharap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustadz. Ini sepertinya sudah mulai pertanyaan yang agak di luar tema Ustadz. wabarakatuh. Dalam tarbiyah terhadap anak, apa hukum mencubit anak sedangkan kita sedang sholat? Dan anak juga sholat di samping kita. Namun sholatnya sambil bermain Ustadz dan dicubit. Naam Ustadz. Kalau bisa kita ingatkan anak tanpa mencubit itu lebih afdol daripada mencubitnya. Kalau kita bisa ingatkan dia dengan gerakan lain selain apa? Selain cubitan. Dan anak kecil tidak akan bisa 1-2 kali kita ngomong dia akan sesuai dengan apa yang kita omongkan. Dia harus dinyinyirkan, diulang-ulang. Kita harus seperti itu. Jangan berharap anak kecil sebagai mahasiswa. Ini anak-anak kecil begini tidak bisa. Disuruh jangan ngantuk lagi. Ini padahal usianya sudah nggak kecil, apalagi anak yang usianya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun bersama kita itu harus dinyinyir diulang terus Lihat ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendidik kita, menyuruh kita untuk mendidik anak sholat. Dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, setiap waktu ditanya dia sudah sholat belum. Lihat bagaimana nyinyirnya. Kalau kita yakin dia sudah sholat, berarti tidak perlu bertanya. Tapi kalau berarti dia ingat sholat. Ketika terlihat dia mungkin lalai atau tertidur, tanya kepadanya, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dari 10 tahun sampai dia balik, usia 14 atau usia 15, itu berhak untuk dipukul. Itu berapa kali sampai kewajiban sholat? Berapa kali kejadiannya sampai kejadian sholat? Diwajibkan baginya sholat mandiri. Ini menunjukkan bahwa anak usia kecil itu tidak bisa sekali 2 kali ngomong. Oleh karena itu ketika kita lagi sholat, dia main, itu hal yang secara fitrah lumrah bagi anak. Ingatkan lagi. Nanti setelah sholat ngomong lagi sama dia. Abi sudah ngomong, jangan main, sholat yang benar. Besok nggak bisa dibawa ke masjid loh. Kalau masih melanggar. Seperti terus lakukan terus. Mudah-mudahan perlahan tapi pasti anak mulai bisa sholat dengan baik. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk kita bersama di kesempatan hari ini, khususnya bagi antum yang bertanya. Pertanyaan dari jamaah kembali kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa penyebab hati masih sering condong menjauh dari Allah? Dan kedua Ustadz, apa tanda taubat kita sudah diterima? Jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Seperti yang Anda katakan tadi dalam pertanyaan pertama, jauhnya kita dari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, jauhnya kita daripada dzikir pakai hati, jauhnya kita dari hati kita latih untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala sehingga masuk makhluk. Masuk harapan kepada makhluk, masuk kita yang menciptakan kekosongan antara hati dan Rabb kita tidak terjalin dengan baik. Namun para nabi dan para rasul, coba lihat Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh para sahabat, kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Dalam keadaan apapun kami menemukan Rasulullah itu orang yang ingat kepada Allah. Kita sendiri yang menciptakan kekosongan.
Sehingga syaitan punya cara untuk memasukkan sesuatu di dalam hati, membuat jarak antara dia dan Robnya. Dan itu yang kita katakan tadi, latih terus, latih terus, latih terus, latih terus. Sampai antum melihat pasir bisa ingat Allah, melihat rumput bisa ingat Allah, melihat awan ingat Allah, melihat gunung apalagi ingat Allah, melihat laut ingat Allah, melihat ikan ingat Allah. Ciptakan koneksi yang bagus antara hati dan Robnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua apa tadi? Ketika seseorang taubat, tak ada kata pasti dia diterima. Itu tidak ada. Soal telah diterima, pasti diterima, itu tak ada. Kenapa? Itu gaib. Diterima atau tidak diterima yang kita tidak tahu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah saya bisa tahu taubat saya sudah diterima, Ustadz? Jawabannya, tak ada cara untuk tahu bahwa taubat kita sudah diterima. Kalau itu pertanyaannya. Namun para ulama berkata, ciri-ciri indikasi taubat diterima, indikasinya ada, tapi pasti tidak. Hanya ciri-ciri mudah-mudahan diterima. Ingat, tak ada kata pasti. Namun kalau ada ciri-ciri ini, berharaplah taubat kita diterima oleh Allah. Berharap. Mudah-mudahan diterima. Apa itu? Terjadi setelahnya hal yang lebih baik daripada sebelum bertaubat. Terjadi setelah taubat, kebaikan-kebaikan yang lebih daripada sebelum kita bertaubat. Ini indikasi bahwa taubat kita mudah-mudahan diterima. Dengannya kita bisa berharap, mudah-mudahan taubat saya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan akhirnya lahir husnudzon, taubat kita diterima. Soal pasti tak ada. Karena diterima tidak diterimanya itu ilmu gaib, dan tak ada wahyu yang turun kepada kita yang mengatakan bahwa taubat kita diterima oleh Allah. Beda ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup ada wahyu yang sampai kepada beliau bahwa taubat si fulan diterima oleh Allah, taubat si fulan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun yang ini tidak. Kita sudah berada pada posisi di mana tak ada lagi wahyu yang bisa menyampaikan kepada kita bahwa taubat kita diterima. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah bertaubat dan berusaha memperbaiki amal, dan kemudian berhusnudzon Allah tabaraka wa taala menerimanya, dan yang Allah inginkan agar kita tetap di atas taubat itu sampai wafat. 6. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jamaah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz tentang mahram bagi kita akhwat dan bagi ikhwan Ustaz. Saya masih belum mengerti Ustaz. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Silakan kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Di situ Allah bicara mahram. Wanita-wanita yang Allah haramkan kita menikah dengannya. Itu dia mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan kepada kalian ibu kalian, anak wanita kalian, saudari-saudari wanita kalian. Itu namanya mahram. Orang yang Allah haramkan saya menikah dengan dia. Silakan kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Allah bicara di dalam Al-Quran surat An-Nisa, siapa wanita-wanita yang mahram bagi laki-laki. Kebalikannya adalah laki-laki mahram wanita. Kebalikannya. Kalau yang ingin mencari siapa mahram saya laki-laki, laki yang saya haram menikah dengannya, kalau yang ingin mencarinya adalah perempuan, tetap baca ayat ini, lalu lihat kebalikannya. Contoh kebalikan begini. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan untuk kalian ibu-ibu kalian. Berarti ini laki-laki. Allah bicara ayat untuk laki-laki. Hai laki-laki, ibu kalian mahram untuk kalian. Berarti wanita yang dia adalah ibu saya, mahram untuk saya. Kebalikannya, apabila perempuan membaca ayat ini, ibu, berarti ini siapa?
Laki-laki siapa? Anaknya. Jadi kalau saya ibu, anak saya laki-laki yang saya haram menikah dengannya. Paham? Wa banatukum, diharamkan kalian menikah dengan wanita-wanita yang dia adalah anak-anak kalian. Berarti ini siapa laki-lakinya? Siapa laki-lakinya? Ayah. Kalau Anda adalah seorang wanita, tinggal memahami baliknya saja. Kalau ini ibu berarti anak, kalau ini anak berarti ayah. Saudara, saudari perempuan berarti saudara-saudara laki-laki. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan kembali, ada 12 mahram mu'abbad, kemudian satunya dilarang menggabung saja. Nah.